Diceritakan ada seorang gadis yang berasal dari keluarga miskin, namun memiliki gaya anak orang kaya saat berada di sekolahan. Siti, itulah namanya. Anak sematawayang dari seorang wanita tua yang setiap hari memungut barang bekas dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Siti Nur Hidayah, itu nama aslinya. Namun, saat berada di sekolahan, dia hanya mau dipanggil dengan sebutan Princess Aya. Hei Siska, bawain tas gue dong. Beli paha ayam dapatnya malah sayap. Siap. Ih, gak jelas banget sih. Ke kantin Banin beli soklin. Biarin. Udah, gak usah banyak omong. Nih, bawain tas gue. Beres Inces Ayah. Tapi jangan lupa ya, nanti pas istirahat Emang ada apa dengan istirahat? ke Bojonegoro beli dondong. Bakso dong. Itu mah gampang. Mau berapa porsi? 1, 2, 3, atau sekalian gue borong semuanya? Gak usah banyak-banyak kok Inces saya. Gue lagi gak nafsu makan kok. Paling cuman 5 porsi aja sih. What? Gak nafsu makan 5 porsi? Terus kalau lagi nafsu makan habis berapa? 15 porsi. Hah? Itu perut atau sapi deng WC? Makan bakso kok sampai 15 porsi? Boy, Ayah. Intan, dasar lo ya. Gak sopan banget sih. Lah, emang salahku apa? Harusnya lo itu kalau manggil Inces Ayah. Ngapain panggil dia Inces? Nggak sudi banget deh. Lo berani ya sama kita? Emangnya kalian siapa, hah? Asal lo tahu ya, bokap Inces Ayah itu seorang pengusaha sukses. Orang yang super kaya raya. Yang sekarang menjadi direktur utama di perusahaan Ayah Jaya di negara Italia Eropa Tengah. Hah? Mimpi? Mana ada perusahaan di Italia namanya Ayah Jaya? Emangnya toko bangunan? Udah, diem kalian. Berisik. Intan, emang ada apa sih lo manggil gue? Lo dipanggil Bu Dewi tuh, katanya disuruh menghadap di ruangan kepala sekolah. Emangnya ada apa? Kok tumben kepala sekolah manggil gue? Meneketehe, emang gue nyokap lo yang harus selalu tahu urusan lo? Intan, jaga mulut lo. Sekali lagi lo tidak sopan sama Inces Ayah, awas lo. Idih, atur. Udah, berisik. Ada apa ya Bu Dewi manggil gue? Inces Ayah, gue ikut. Ayah merasa heran kenapa tiba-tiba Bu Dewi memanggilnya di ruang kepala sekolah. Rasa gelisah menyelimuti pikirannya dan ternyata benar apa yang menjadi firasat ayah. Bu Dewi memanggilnya tak lain ingin memberitahunya bahwa sudah 4 bulan SPP sekolah belum dibayar oleh orang tua ayah. Bu Dewi mengharapkan orang tua ayah bisa datang ke sekolahan besok. Permisi. Ayah, silahkan masuk. Ada apa ya Bu? Kok tumben saya dipanggil ke ruangan Ibu? Ayah, Ibu manggil kamu ke sini. Tolong surat ini berikan kepada orang tuamu. Dan Ibu harap orang tuamu besok berkenan hadir dan bisa menghadap kepada Ibu di ruangan ini. Kalau boleh tahu, isinya apa ya Bu? Kok kelihatannya penting sekali? Nanti kamu buka di rumah dengan orang tuamu. Dan nanti kamu juga akan tahu isinya apa. Tapi sebelumnya saya minta maaf Bu. Mungkin orang tua saya besok tidak bisa datang menghadap Ibu. Loh, memangnya kenapa? Karena Mama Papa sedang ada proyek di luar negeri Bu. Mungkin tahun depan baru pulang. Waduh, terus di rumahmu selain kamu ada siapa?
Saya sekarang di rumah hanya ditemani pembantuku. Namanya Mbok Jaronah, Bu. Ya udah, besok Mbak Jaruna suruh ke sini ya, sebagai pengganti orang tuamu. Jangan, Bu. Bikin aku malu saja. Kenapa harus malu, Ayah? Pokoknya jangan, Bu. Aku nggak mau pembantuku datang ke sekolahanku. Ya udah, yang penting surat ini segera kamu beritahukan isinya kepada orang tuamu ya. Siap, Bu. Sesampainya di rumah, ayah langsung membuka isi surat dari kepala sekolah, langsung di depan ibunya, yaitu Mbok Jaronah, yang ia sebut sebagai pembantunya. Dan ayah sangat marah besar kepada ibunya, karena sudah hampir 4 bulan SPP sekolah ayah belum dibayar oleh ibunya. Mbak, apa Mbok yang membuat ayah malu? Ada apa, Nduk? Cah Ayu, pulang-pulang kok langsung marah-marah. Halah, Mbok nggak usah pura-pura nggak tahu. Ada apa, Nduk? Itu ada surat dari kepala sekolah kalau ayah belum bayar SPP selama 4 bulan dan orang tua ayah disuruh menghadap ke kepala sekolah besok. Maafkan Mbok Ayah, kamu tahu sendiri kan, sudah hampir 4 bulan ini Mbok sakit. Ayah nggak mau tahu. Pokoknya hari ini juga Mbok harus segera transfer uang SPP ke rekening sekolahan. Mbok harus mencari pinjaman uang kemana lagi, Nduk? Ayah nggak mau tahu. Ya udah, kalau begitu besok Mbok akan datang ke sekolahanmu dan menghadap kepala sekolah untuk meminta keringanan. Apa? Mbok mau datang ke sekolahan ayah? Jangan pernah satu kali pun Mbok datang ke sekolahan ayah. Memangnya kenapa, Nduk? Mbok tidak pernah kamu izinkan untuk datang ke sekolahanmu. Bahkan saat mengambil rapot pun, kamu melarang Mbok untuk datang ke sana. Asal Mbok tahu ya, aku tuh malu punya orang tua miskin seperti Mbok. Dan aku bilang ke semua orang bahwa orang tuaku semuanya berada di luar negeri. Dan aku bilang kepada semua orang bahwa Mbok adalah pembantu di rumahku. Astagfirullahaladzim, Ayah. Teganya kamu tidak mau menganggap mbokmu ini sebagai orang tuamu. Aku adalah orang tua kandungmu, Ayah, yang mengandung dan melahirkanmu. Andaikan aku bisa memilih, aku tidak sudi dilahirkan oleh orang tua seperti Mbok. Aku capek jadi orang miskin. Aku ingin dilahirkan oleh orang tua yang kaya raya, bukan orang tua yang miskin seperti Mbok. Astagfirullahaladzim, Ayah. Setelah pertengkaran hebat antara ayah dan Mbok Jaronah, tanpa sepengetahuan ayah, Mbok Jaronah datang ke sekolahan untuk menghadap kepala sekolah dan meminta keringanan biaya sekolah ayah. Dan akhirnya terjadilah sumpah sarapah seorang ibu kepada anaknya. Incus ayah. Ada apa, sis? Incus dipanggil Bu Dewi tuh. Ada apa lagi sih? Wanita tua itu manggilku. Gue nggak tahu sih. Tapi yang jelas tadi gue lihat Bu Dewi bersama wanita tua di ruangannya. What? Bu Dewi sama wanita tua? Kenapa, Incus? Kok kelihatannya kaget gitu? Ada apa? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Sesampainya di ruangan Bu Dewi, ayah sangat kaget karena melihat Mbok Jaronah berada di ruangannya Bu Dewi. Permisi, Bu. Oh iya, silahkan masuk, Ayah. What? Ngapain si Purbangga itu kemari? Bikin malu aja. Ayah, sini, Ibu mau ngomong sebentar sama kamu. Ada apa lagi sih, Bu? Ayah dipanggil. Kenapa kamu bilang bahwa semua orang tuamu berada di luar negeri? Memang, Bu. Papa mama ayah di luar negeri semua kok. Lah ini, Bu Jaronah siapa? Mbok Jaronah ini pembantu saya, Bu. Ayah, tega kamu menganggap orang tuamu sebagai pembantumu. Apa kamu tidak takut menjadi anak durhaka kepada orang tua?
Asal Bu Dewi tahu ya, ayah tidak punya orang tua seperti dia. Wanita tua ini adalah pembantu ayah. Ayah, Mbok Jarona sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Kalau kamu malu punya orang tua seperti Mbok Jarona, hingga kamu mengaku kepada teman-temanmu bahwa kedua orang tuamu berada di luar negeri. Oke, aku mengaku bahwa wanita tua ini adalah ibuku. Puas kamu, Mbok, telah membuat ayah malu. Ayah, bagaimanapun keadaan orang tuamu, kamu harus tetap menghormatinya. Bu Dewi, aku capek jadi orang miskin, Bu. Jika aku bisa memilih, aku lebih memilih tidak dilahirkan di dunia ini. Kalau aku tahu dilahirkan oleh orang tua yang miskin seperti wanita tua itu. Cukup, Ayah. Boy, ayah benar-benar malu. Dan mulai hari ini dan detik ini, ayah bukan lagi anakmu. Astagfirullahaladzim, ayah. Cabut kata-katamu, Dok. Aku ibumu yang telah melahirkanmu dan merawatmu dari kecil hingga kau tumbuh dewasa, Dok. Apakah kamu benar-benar tidak takut menjadi anak yang durhaka kepada orang tua? Hukum Tuhan itu ada, Dok. Kalau emang iya, terus Mbok kenapa? Mbok gak suka? Suka-suka ayah dong mau ngapain? Dasar orang tua. Sungguh keterlaluan kamu, ayah. Hati Mbok benar-benar sakit. Aku kutuk kamu menjadi batu. Loh, kenapa dengan tubuhku? Kenapa terasa mengeras seperti batu? Dan tubuhku tidak bisa bergerak? Tidak!